Sobat belajar kelas 4, kali ini kita akan mempelajari tema 5, dengan judul Pahlawanku. Materi yang akan kita bahas kali ini subtema 1, Perjuangan para Pahlawan. Berikut ini akan disampaikan rangkuman materi beberapa muatan pelajaran, yaitu PPKN, Bahasa Indonesia, IPA, IPS, dan SBDP. Semoga rangkuman materi dapat membantu dalam memahami materi yang akan disampaikan Bapak Ibu Guru. Pancasila merupakan dasar negara Indonesia. Pancasila dijadikan pedoman dalam berperilaku oleh rakyat Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Kita sebagai warga negara yang baik tentu saja juga harus mengamalkannya dalam keseharian. Lambang sila keempat Pancasila adalah kepala banteng. Nilai-nilai luhur sila keempat Pancasila, yaitu 1. Setiap warga negara Indonesia mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban yang sama. 2. Tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain. 3. Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. 4. Musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan. Kepahlawanan adalah semua perilaku, perkataan, dan perbuatan sehari-hari yang menunjukkan keperkasaan, kerelaan, dan keberanian dalam berkorban untuk membela kebenaran. Teks non-fiksi adalah sebuah tulisan atau karangan yang dihasilkan dalam bentuk cerita nyata, atau cerita kehidupan sehari-hari yang dituangkan dalam bentuk tulisan. Untuk memperoleh informasi pada teks non-fiksi, kita dapat membuat daftar pertanyaan dari teks tersebut. Kata tanya yang dapat digunakan untuk membuat daftar pertanyaan adalah rumus 5W+1H, yaitu singkatan dari what, apa, who, siapa, where, di mana, when, kapan, why, mengapa, dan how, bagaimana. Untuk membuat teks non-fiksi dibutuhkan pengamatan dan data, sehingga isi dari teks tersebut dapat dipertanggungjawabkan. Teks non-fiksi memiliki unsur bahasa yang umumnya baku dalam penggunaannya. Contoh teks non-fiksi, antara lain teks pelajaran, biografi, teks pidato, berita, laporan, artikel, makalah, dan karya ilmiah. Ringkasan adalah penyajian singkat dari sebuah teks bacaan. Ringkasan berisi tentang pokok-pokok bacaan. Ada hal penting yang harus diperhatikan ketika membuat ringkasan, yaitu urutan isinya. Berikut langkah-langkah dalam menyusun ringkasan, yaitu 1. Membaca dengan cermat untuk mendapat gambaran umum isi bacaan. 2. Memahami isi bacaan secara keseluruhan. 3. Mencatat atau menandai kalimat atau gagasan-gagasan penting. 4. Menyusun kembali kalimat atau gagasan-gagasan penting tersebut menjadi sebuah tulisan yang utuh. 5. Menulis ringkasan dengan kalimat sendiri. Cahaya mempunyai beberapa sifat. Sifat-sifat tersebut, antara lain dapat menembus benda bening, dapat dipantulkan, merambat lurus, dan dapat dibiaskan. Berdasarkan kemampuan cahaya dalam menembus benda, benda dapat dibedakan menjadi 3, yaitu benda bening atau transparan, benda translusens, dan benda buram. Kita dapat melihat benda-benda di sekitar kita, karena adanya pantulan cahaya. Apabila cahaya mengenai permukaan benda akan dimungkinkan dua hal berikut. 1. Cahaya akan dipantulkan jika cahaya mengenai benda yang permukaannya mengkilap. 2. Cahaya akan diserap jika cahaya mengenai benda yang permukaannya gelap dan kasar. Pemantulan cahaya dibedakan menjadi dua, yaitu pemantulan teratur dan pemantulan baur atau difus. Pemantulan teratur adalah pemantulan yang berkas cahaya pantulnya sejajar. Pemantulan teratur terjadi apabila cahaya mengenai benda yang permukaannya rata. Sementara itu, pemantulan baur adalah pemantulan yang berkas cahaya pantulnya tidak sejajar. Pemantulan baur terjadi karena cahaya mengenai benda yang permukaannya tidak rata. Contoh pemantulan baur, yaitu pada tanah yang tidak rata atau permukaan air laut yang bergelombang. Mata merupakan indera penglihatan. Manusia memiliki sepasang bola mata yang terletak di rongga mata. Mata tersebut memiliki beberapa bagian yang fungsinya berbeda-beda. Bagian-bagian mata, yaitu kornea mata, iris, pupil, lensa mata, retina, dan saraf mata. Pada zaman dahulu, nenek moyang bangsa Indonesia belum mengenal adanya agama. Mereka menganut kepercayaan dinamisme dan animisme. Dinamisme merupakan kepercayaan pada benda-benda yang dianggap mempunyai kekuatan gaib, sedangkan animisme merupakan kepercayaan pada roh-roh halus.
Kepercayaan tersebut terus berlangsung hingga agama Hindu dan Buddha masuk ke Indonesia melalui para pedagang Tiongkok dan India. Agama Hindu mulai muncul di Indonesia pada akhir abad keempat. Kerajaan yang bercorak Hindu, antara lain Kerajaan Kutai, Tarumanegara, Mataram, Kediri, Singasari, dan Majapahit. Kerajaan Kutai yang berdiri pada tahun 400 Masehi terletak di tepi Sungai Mahakam, Kalimantan Timur. Kerajaan Kutai merupakan kerajaan Hindu tertua di Indonesia. Kerajaan Tarumanegara merupakan kerajaan Hindu tertua di Jawa. Kerajaan ini berdiri pada abad ke-5 Masehi di Lembah Citarum, Jawa Barat. Agama Buddha yang masuk ke Indonesia pada abad ke-5 Masehi. Pusat kerajaan Buddha hanya terdapat di Sumatera dan Jawa, yaitu Kerajaan Kaling dan Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Kaling atau Holing terletak di Jawa Tengah. Samudera Pasai merupakan kerajaan Islam pertama di Indonesia yang terletak di Lok Seumawe, pantai timur Aceh. Raja-rajanya adalah Sultan Malik As-Saleh, Sultan Muhammad yang bergelar Malik et-Tahir dari tahun 1297 sampai dengan tahun 1326, Sultan Ahmad yang bergelar Malik Az-Zahir dari tahun 1326 sampai dengan tahun 1348, dan Sultan Zainal Abidin. Kerajaan Aceh didirikan oleh Sultan Ibrahim pada tahun 1514. Aceh berkembang pesat sejak Malaka dikuasai Portugis. Kerajaan Demak berada di pantai utara Jawa Tengah. Kerajaan yang didirikan Raden Patah pada tahun 1478 ini merupakan kerajaan Islam pertama di Jawa serta menjadi pusat kegiatan Wali Songo. Kerajaan Ternate Tidore berdiri abad ke-16 dengan Raja pertama Sultan Zainal Abidin dari tahun 1486 sampai dengan tahun 1500. Raja kerajaan Ternate yang terkenal adalah Sultan Hairun dan Sultan Bak Abdullah yang gigih melawan dan mengusir Portugis dari Maluku dari tahun 1536 sampai dengan tahun 1583. Kerajaan Gowatalo terletak di Somba Opu, Makassar, Sulawesi Selatan. Raja kerajaan Gowa bergelar Daeng dan Raja Talo adalah Karaeng. Pendiri kerajaan Majapahit adalah Raden Wijaya. Wilayah Majapahit awalnya berada di sekitar delta Sungai Brantas dan berpusat di daerah Mojokerto, Jawa Timur. Peninggalan sejarah Islam adalah masjid, pondok pesantren, keraton, makam, seni kaligrafi, seni sastra, tradisi, dan lain-lain. Bunyi berasal dari benda yang bergetar. Bunyi yang getarannya teratur disebut nada. Nada dapat ditulis dengan simbol yang disebut notasi. Nada ada yang ditulis dengan angka. Nada yang ditulis dengan angka disebut notasi angka. Nada juga dapat ditulis dengan simbol not balok. Not balok adalah notasi-notasi yang disimbolkan dengan simbol bulat-bulat. Bentuk not balok ada yang menggunakan tangkai, ada yang tidak, tergantung dari nilai ketukannya. Tanda tempo adalah tanda yang digunakan untuk menunjukkan cepat atau lambatnya sebuah lagu yang harus dinyanyikan. Tempo pada lagu biasanya ditulis di atas sebelah kiri lagu, baik pada notasi balok maupun notasi angka. Tempo sebuah lagu dibedakan menjadi 3, yaitu tempo cepat, sedang, dan lambat.